Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asih Kurnia Putri dengan nomor NPM 1970064161012. Saya dari Prodi Sistem Informasi tahun angkatan 2019-2020 dengan mata kuliah Praktikum Sistem Operasi dengan dosen Bapak Gatot Supriyono, SSI MMSI di tempat. Jadi sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengoperasian terhadap Linux dan MS-DOS. Yang pertama Linux. Nah, sejarah Linux sendiri itu merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia ini. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak menyadarinya karena Linux sudah ada dari akhir tahun 90-an dan sejak saat itu Linux banyak digunakan untuk menghidupi internet. Ya, perangkat infrastruktur internet sebagian besar menggunakan Linux, mulai dari router, switch, server, semua menggunakan Linux. Nah, mengenal apa itu Linux? Jadi Linux itu sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Nah, untuk saat ini Linux merupakan sistem operasi yang paling stabil, perkembangannya cepat, open source, bebas digunakan, sangat aman, dan gratis. Nah, tujuan Linux dibuat nih. Jadi sebagai seorang developer, si Pak Linus ini selalu terbentur akan regulasi dan lisensi OS. Nah, yang ada di setiap kali akan membuat project, dan disinilah itu ide Pak Linus membuat OS yang gratis dan bebas dimodifikasi oleh setiap orang muncul. Nah, dengan begitu si developer itu di luar sana tidak akan mengalami pengalaman yang sama yang dirasakan oleh Pak Linus. Nah, di mana setiap kali mau berkreasi terbentur akan lisensi OS sendiri, yang pada saat itu karena OS-nya tidak boleh sembarangan dimodifikasi karena mempunyai lisensi tertutup. Nah, ini sudah jelas kalau Linux itu diciptakan untuk mendobrak praktek monopoli sistem operasi yang dilakukan oleh perusahaan besar menjadi penghambat terbesar kaum developer saat ini membuat terobosan dan inovasi untuk aplikasinya. Nah, fungsi Linux dibuat itu jadi merupakan sebuah sistem operasi sama halnya dengan Windows. Nah, bedanya itu Linux berlisensi free dan open source sehingga bebas untuk dikembangkan, didistribusikan, dan gratis digunakan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, dari awal penciptaannya aja, si Linux lebih fokus digunakan untuk membuat infrastruktur mulai dari infrastruktur jaringan internet, keamanan, hingga infrastruktur IT dan mesin industri. Nah, kelebihan dan kekurangan Linux nih. Dari awal diciptakan Linux memang hanya didesain untuk dipakai di belakang layar atau dipasang di infrastruktur, bukan didesain untuk dipakai di perangkat user akhir atau end user seperti Windows. Nah, kesimpulannya, jadi kita tuh tidak bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan Linux dari satu sisi saja. Nah, Linux itu akan lebih unggul dibandingkan Windows itu jika digunakan untuk server, namun sebaliknya, Windows itu akan lebih unggul dibandingkan Linux jika digunakan untuk kebutuhan end user. Tuh. Nah, kita ke MS-DOS. Nah, sejarah MS-DOS nih. MS-DOS itu singkatan dari Microsoft Disk Operating System, merupakan sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengannya. Nah, Microsoft membuat MS-DOS sebagai sebuah sistem operasi yang mainstream, sebelum pada akhirnya menghentikan dukungan MS-DOS. Secara perlahan ketika mereka membuat sebuah sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau dikenal juga dengan sebutan GUI, untuk pasar mainstream yang disebut sebagai Microsoft Windows. Nah, mengenal apa sih MS-DOS itu? Jadi MS-DOS itu seperti sistem operasi lainnya. Contohnya itu OS atau 2. Ia menerjemahkan input dari keyboard menjadi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh komputer, dan ia juga dapat menangani pekerjaan seperti input dan output pada disket atau hard disk. Nah, dukungan video, kontrol keyboard, dan banyak lagi fungsi-fungsi internal lainnya yang berkaitan dengan eksekusi sebuah program dan pemeliharaan file. Nah, si MS-DOS ini memiliki
Nah, si MS-DOS ini memiliki sifat single user dan monotasking. Nah, single user itu artinya bahwa OS tersebut hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan monotasking itu ya artinya itu bahwa OS tersebut itu hanya dapat melakukan satu perintah atau pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Nah, ketika Microsoft melisensikan DOS kepada IBM nih, menandatanganinya itu perjanjian lisensinya yang salah satu poinnya itu mengandung bahwa si Microsoft boleh melisensikan MS-DOS kepada perusahaan selain IBM, dan para perusahaan tersebut dipersilakan mengubah nama MS-DOS menjadi nama yang mereka gunakan. Contohnya nih, ada Tandy-DOS, Compact-DOS, dan masih banyak lainnya. Nah, fungsi sistem operasi MS-DOS itu yang pertama ada mengorganisasi atau mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua itu mengatur memori, yang ketiga ada menginstalasi hardware pendukung, yang keempat ada mengatur posisi input dan output data, selanjutnya ada manajemen sistem dalam komputer, kemudian ada manajemen file, dan yang terakhir ada manajemen directory. Nah, di sini ada perintah dasar dalam MS-DOS. Yang pertama itu ada komunikasi dengan sistem, misalnya date, time, set, from, dan yang kedua itu ada bekerja dengan disk, itu misalnya ada mesin, diskop, diskopi, ada label, dan lain baik dan selain bagainya. Yang ketiga ada bekerja dengan directory, contohnya itu ada chdir atau chdir atau cd, kemudian ada dir, kemudian ada mkdir atau md, selanjutnya ada rmdir atau rd, ada tree, kemudian ada path, dan lain-lainnya. Nah, pengolahan file nih, misalnya ada trip, ada copy, ada erase atau del, ada vc atau fc, ada rename atau ren, dan lain-lain, banyak lagi. Nah, pengolahan masukan dan keluaran, misalnya ada class mode, ada print, ada type, dan lain-lain. Kemudian ada setting lingkungan kerja, misalnya itu ada break, ada country, ada device, ada file, dan lain-lain. Nah, penggunaan file batch itu misalnya ada call, ada echo, ada for, ada go, to, if, pause, ram, sci-fi, dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi sistem operasi. Kurang dan lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan kekurangan dari bahan materi, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.